Malam Sobat Investor, ketemu saya dengan Nugi di channel AI.cuanku, channel yang membahas tentang seluk-beluk saham dalam mata fundamental ataupun value investing. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah saham yang sangat menarik bagi Mimin. Kali ini kita akan membahas terkait saham asuransi yang tentunya sangat menarik. Kenapa menarik? Saham asuransi ini merupakan anak perusahaan BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia yaitu Pertamina. Selain itu, yang menarik adalah perusahaan ini rutin bagi dividen setiap tahun. Dan jika kita lihat dari nilai modal, dia nilai modal per buku atau book value per share cuma 2.600, sedangkan saat ini harga baru dijual dengan harga 1.200-an. Apakah memang potensi naik 100% ataukah cuman sekedar tulisan buku saja sebenarnya? Mari kita lihat pembahasannya lebih lanjut. Bagaimana perusahaan ini? Oke, ini dia nama perusahaannya dengan kode emiten Tugu. Tugu atau Tugu Insurance. Kalau kita lihat dari warna dari logonya, sangat familiar ya. Ada warna merah, biru, dan juga hijau, familiar ya, karena dia memang anak perusahaan dari Pertamina. Kabar baiknya, ada salah satu sentimen positif dari saham ini, yaitu di tahun ini Tugu berhasil meraih penghargaan Insurance Market Leader Award 2023. Selain itu, di tahun ini juga di ajang Market Leader Award 2023, Tugu menginformasikan bahwa market share dari Tugu Insurance ini mencapai 63% jika dilihat dari premi ya. Jadi lumayan besar sekali bahwa Tugu ini memang benar-benar sebagai market leader yang saat ini ada di Indonesia. Oke, sekilas tentang profil perusahaan. Untuk lengkapnya adalah PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia yang biasa terkenal dengan nama Tugu Insurance ya, dengan kode emiten Tugu. Sebenarnya perusahaan ini sudah lumayan lama ya, karena dia sudah berdiri sejak 25 November 1981, alias perusahaan sini sudah 40 tahun lebih berdiri. Akan tetapi untuk IPO, untuk terdaftar di Bursa Efek, ini perusahaan ini memang baru terdaftar ya, atau baru 5 tahun yang lalu, yaitu 28 Mei 2018. Kalau kita lihat dari shareholders, terlihat bahwa pemegang utama dari perusahaan ini atau pengendalinya adalah PT Pertamina dengan share 58% lebih ya. Terus kemudian ada ada UOB dengan 15%. Tentunya ini bagus ya, karena apa? Karena si owner atau pengendali ini memiliki lebih dari 50% kepemilikan saham tersebut. Nah, bagi teman-teman atau sobat investor yang suka terhadap saham yang rutin bagi dividen, perusahaan Tugu ini cocok untuk teman-teman. Karena apa? Kalau kita lihat dari tahun 2019 ya, ada 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, alias setiap tahun semenjak dia IPO, perusahaan ini selalu rutin bagi dividen. Kalau kita lihat dari nominal dividen, ini semakin lama juga terlihat semakin naik ya. Meskipun sempat di dividen di tahun 2021, alias ini kinerja dari tahun 2020, ini sempat terjadi penurunan nominal dividen. Seperti yang kita ketahui, 2020 merupakan musim pandemi, jadi semua perusahaan pasti akan terimpact terhadap
hampir semua perusahaan akan terimpact terhadap kondisi pandemi. Nah, ada kabar baik selanjutnya adalah perusahaan ini baru saja melakukan stock split dengan rasio 1:2 di bulan Mei tahun 2023 ya. Artinya apa? Semakin banyak lembar saham atau yang beredar, dalam artian bukan semakin besar persentase di masyarakat ya, tetapi semakin dia lembaran per harga per lembar itu semakin murah jatuhnya, maka minat dari masyarakat itu tentunya akan menjadi lebih besar, sehingga perdagangan saham yang diperdagangkan di bursa itu akan menjadi lebih ramai dan menjadi lebih liquid. Oke, kita coba masuk lebih dalam terkait perusahaan Tugu ini. Kita lihat dari sisi pertumbuhan ekuitas ya. Kalau kita lihat ekuitas, dari tahun 2018 dia IPO sampai dengan tahun 2002 atau akhir tahun lalu, ya, perusahaan setiap tahun ekuitasnya selalu bertambah. Tentu saja ini sebagai indikasi bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus. Kenapa Mimin bilang ini perusahaan yang bagus? Yang pertama, dia rutin bagi dividen. Yang kedua, dia ekuitasnya tetap tumbuh. Artinya apa? Meskipun perusahaan rutin bagi dividen, tetapi perusahaan itu juga semakin kaya. Artinya dia mempunyai manajemen keuangan yang bisa dibilang cukup bagus karena dia bisa memanage berapa yang bisa didistribusikan untuk dividen dan berapa yang bisa tetap ditahan untuk ekspansi perusahaan. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, ada historical EPS atau earning per share, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba tiap lembar sahamnya. Kalau kita lihat dari semenjak dia IPO, itu earning per share-nya tahun 2018 adalah Rp142 per lembar saham. Terus kemudian kita lihat 2019 itu naik lumayan tinggi ya, dari 142 menjadi 258, dan kemudian seperti yang kita ketahui tahun 2020, tahun 2021 dan 2022 perusahaan kondisi perekonomian pasti terimpact terhadap pandemi ya. Begitu pula dengan Tugu ini, dia terlihat impact terhadap pandemi, terjadi penurunan. Tapi penurunan yang unik di sini adalah penurunannya ini tidak sedalam atau tidak kurang dari pada saat dia IPO. Artinya apa? Perusahaan ini bisa tetap mencetak laba yang bagus meskipun tidak tumbuh ya kalau dibanding dengan 2018. Oke, kalau kita lihat dari 2020 sampai ke 2022, perusahaan ini terus mencetak kenaikan laba ya, meskipun belum setinggi pada tahun 2019. Tetapi kalau kita lihat dari kinerja tahun 2023 di Q1 dan Q2, dan kita hitung secara TTM, maka prediksi untuk EPS di tahun ini 2023 adalah Rp334 per lembar. Tentunya ini menjadi sentimen yang cukup bagus. Karena apa? Kalau sampai memang terjadi lewat dari 2019, artinya perusahaan ini mencetak kinerja baru atau mencetak rekor ya untuk laba perusahaan. Terus kemudian kalau kita lihat book value per share, tentu saja book value per share sudah terreflect terhadap tadi ya ekuitas yang tadi di slide sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari book value per share dari tahun 2018 ke tahun 2022 ini meningkat terus. Dari 2018 4.000, kemudian di akhir tahun 2022 nilai buku per lembar sahamnya 4.747. Dengan catatan ini
dihitung dari Mimin ambil dari Stockbit, dan di sini ini belum terhitung dari stock split yang terjadi di bulan Mei. Kalau kita hitung setelah dilakukan stock split bulan Mei tahun 2023, berarti nilai buku pada saat tahun 2018 itu di kisaran 2.000 perak. Sedangkan nilai buku di tahun 2022 akhir itu sekitar 2.350 perak atau sekitar 2.400. Nah, kalau kita lihat per data terakhir untuk nilai buku terakhir itu yaitu sekitar 2.600. Oke, tentu saja lumayan menarik, cukup sangat menarik ini perusahaan ya. Nilai buku semakin lama semakin bertambah. Artinya perusahaan tersebut semakin lama semakin kaya. Sedangkan kalau kita lihat dari price to book value, artinya kalau kita lihat dari nilai bukunya, price PBV-nya dari tahun 2018 itu 0,83 kali, sedangkan tahun 2022 itu 0,37 kali. Dan per data ini dibikin, nilai bukunya sekitar 0,4 kali. Artinya apa? Nilai bukunya itu semakin bertambah besar, sedangkan harga sahamnya sekarang cenderung terus turun. Nah, tentu saja menurut Mimin ini adalah sebuah kesempatan yang cukup bagus ya. Karena apa? Itu tadi, secara perusahaan nilai bukunya terus naik, sedangkan harga sahamnya sekarang lagi turun. Apakah ini sebuah kesempatan untuk kita invest di sini? Tentu saja kalau saran dari Mimin, sebelum sobat-sobat investor melakukan investasi atau membeli saham dari Tugu, sobat perlu melakukan checking lebih detail lagi bagaimana kinerja perusahaannya, perlu melihat lebih detail terkait laporan keuangan perusahaan. Nah, kalau dari checking stock, nah ini adalah salah satu tools dari AH1ku. Kalau kita lihat dari kode saham Tugu, dari screening AI.cuanku terlihat ya. Nah, untuk nilai dari harga batas atas maksimal itu sekitar 3.300 dan prediksi harga terbawahnya sekitar 1.150-an. Sedangkan sekarang harganya sekitar 1.200-an. Artinya apa? Artinya potensi untuk harga itu turun ke bawah, potensi kerugian yang bisa ditanggung sobat investor itu hanya sekitar minus 7% ya. Sedangkan potensi profitnya, kalau sekarang harga 1.200 sedangkan proyeksi harga wajarnya itu adalah 3.300, itu lebih dari 160%. Artinya apa? Ada potensi beggar atau keuntungan kenaikan lebih dari 100% menurut screening dari AI.cuanku. Tentu saja disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Diharapkan sobat investor selalu melakukan check-in lebih detail terkait laporan keuangan, bagaimana prospek perusahaan ke depannya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham. Oke, cukup di sini kesempatan saya untuk sedikit menjelaskan dari sudut pandang Mimin terkait saham Tugu. Salam sukses selalu buat sobat investor. Terima kasih.